Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hadi Mulyono selaku Kepala Sekolah SD 3 Sranggang, Bapak Ibu Guru serta penjaga SD 3 Sranggang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di SD 3 Sranggang. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul kiamah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, acara pada siang hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di SD 3 Sranggang. Namun sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita buka dulu acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara kita mulai tentang diseminasi budaya positif di SD kita, alangkah baiknya kita mohon arahan dan sambutannya dari Bapak Hadi Mulyono selaku Kepala Sekolah SD 3 Sranggang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, terutama kepada Bu Kiswati SPD, di mana Bu Kiswati SPD ini merupakan calon guru penggerak yang akan memberi warna SD 3 Sranggang. Dan harapan kami semua guru, Bu Kiswati ini akan membawa kemajuan buat SD 3 Sranggang ke depan. Untuk guru penggerak yang lain adalah Pak Wawan Prasetyo Utomo, ini juga sudah memberi warna perubahan, kemudian banyak langkah-langkah dinamis yang sudah ditempuh, sehingga ini juga merupakan inspirasi bagi calon guru penggerak yang lain, yaitu dalam hal ini yaitu Ibu Kiswati SPD. Selanjutnya saya selaku kepala sekolah juga memberi apresiasi pada Ibu Kiswati SPD, di mana terhadap rekan-rekan ini dengan cekatan dan dengan tangan membantu terjun langsung di kelas maupun dalam pelaksanaan aksi proyek P5 itu juga selalu jemput bola ya. Ini bisa saya temukan setiap hari dalam pembelajaran sehingga anak-anak lebih aktif menemukan jati dirinya dengan adanya proyek-proyek. Jadi salah satu materi yang diberikan siang ini yaitu mengenai aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman yaitu budaya positif. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Kiswati SPD. Boleh tepuk tangan ya. Harapan ke depan memang demikianlah yang bisa kami harapkan, bisa saling membantu, memberikan support, memberikan contoh, dan dengan adanya temuan-temuan untuk keaktifan pembelajaran bagi siswa-siswi.
Bapak Ibu tidak bisa terlalu panjang saya memberikan sambutan ini karena masih ada kegiatan dan acara inti yang nanti akan disampaikan langsung kepada Ibu Iswati SPD selaku CGP, calon guru penggerak. Untuk demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Adib. Kemudian selanjutnya yaitu langsung ke materi saja nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, akan tetapi kita di sini nanti kita belajar bersama, kita diskusi bersama mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga nanti kedepannya bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk SD kita tercinta ini ya. Kita langsung saja ke materi ya Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya punya pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu menjawab ya. Ini termasuk setuju apa tidak ya dari pertanyaan pemantik saya. Pertanyaan yang pertama nih Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau betul? Setuju ya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah, dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau betul? Setuju ya. Pertanyaan yang ketiga, pemantik ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau betul? Setuju ya. Kita lanjut ke materi ya. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau kembangnya kehidupan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki dirinya ya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian kabarnya besok lagi di itu anak yang dikira mahkota itu belajar di utara Pak, pendidikan kita ya, sudah jelas Pak ya. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya, budaya positif ya, seperti di awal tadi kita harus perlu tahu dulu budaya positif itu apa ya. Budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Itu yang artinya budaya positif. Kemudian yang kita bahas nanti konsep utama budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga keyakinan kelas. Empat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima restitusi ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, bagaimana kita menyikapi masalah yang kita hadapi dengan anak. Sebetulnya ini semua itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, kita sebagai guru secara global, secara garis besar kita sudah melakukannya. Namun kita itu tidak tahu kalau itu namanya posisi kontrol sebagai guru ataupun segitiga restitusi. Kita lanjut di Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Untuk membangun budaya positif tadi di sekolah itu dapat menyediakan lingkungannya yang positif ya, aman dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, untuk membangun budaya positif itu kita harus menyediakan lingkungan yang positif dulu ya. Kemudian poin yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya di sini ada sebuah percobaan Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang, mungkin Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan 2 orang ya. Yang satu tangannya itu dikepal, iya dikepal, kemudian disingkur di belakang.
Kemudian pas di kepala mulai maju ngono ben kira tangan di kepala. Iya, mungkin bisa dipraktekkan 2 orang boleh Bapak Ibu nih. Mungkin Bu Bas ini sama Pak Edi bisa maju ke depan untuk mempraktekkan. Monggo Pak Edi. Ya. Monggo Bu Bas bisa mempraktekkan ya. Yang satu tangannya di kepala, disikut di belakang. Kemudian Pak Edi tugasnya apa? Tugasnya Pak Edi itu merayu Bu Bas, membujuk Bu Bas, menggoda Bu Bas, bagaimanapun caranya tawari Bu Bas uang atau jajan atau apa supaya Bu Bas itu mau membuka tangan. Monggo Bu Bas langsung masuk ke depan Pak, kita praktekkan ya. Kita langsung praktek saja. Oke. Iya, Bu Bas tangannya di kepala. Sini Pak biar kelihatan. Iya. Di sini Bu Bas itu menggenggam sesuatu Bapak Ibu yang ada di dalam kepala tangannya itu sangat berarti sekali untuk kehidupan Bu Bas. Jadi sangat rahasia sekali untuk kehidupan Bu Bas ya. Nah, tugas Pak Edi di sini adalah bagaimana cara Pak Edi untuk bisa membuka kepala tangannya Bu Bas ya. Dengan cara kamu dirayu boleh, dibujuk pokoknya kan. Bagaimana pun caranya ya. Ya, Pak Edi bisa dimulai dari sekarang. Oke, bebas kamu. Oke, seperti ini kita berteman aja. Kita santai aja, santai. Jangan terus keras. Oh, inisialnya apa kok kamu berkepala seperti ini? Rahasia. Tidak boleh diambil. Tapi jangan seperti ini, kita kan berteman ya, tidak boleh seperti ini ya. Oke, tidak boleh seperti ini, kita katakan ini adalah Mau Pak, nggak mau Pak. Oh ya, harus dibuka aja. Jangan seperti ini ya, lebih baik damai, nggak usah berantem. Oke, terima kasih. Ternyata Pak Edi tidak berhasil membuka kepala tangannya Bu Bas ya. Walaupun sudah dirayu Bu Bas ya. Walaupun sudah dirayu tadi, ternyata Bu Bas bersikeras untuk tetap menyembunyikan apa yang sudah digenggam itu. Karena apa? Ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, ada hal yang sangat rahasia sekali itu bagi Bu Bas. Jadi Pak Edi itu nggak boleh tahu. Ya. Sekarang saya kasih pertanyaan di Bapak Ibu. Apakah Anda tadi membuka kepala Anda? Apakah tadi Bu Bas membuka kepalanya Bu? Tidak ya. Kemudian yang kedua, apakah Bu Bas tadi tetap menutup kepala tangannya? Iya. Mengapa tadi Bu Bas kok tetap menutup kepala tangannya Bu? Biasanya keras kepala. Keras kepala. Yang lain Bapak Ibu kenapa tadi kok Bu Bas tetap bersikeras untuk menutup kepala tangannya, tidak mau membuka? Punya rahasia. Iya, karena Bu Bas punya rahasia yang sangat penting sekali untuk kehidupan Bu Bas. Jadi Bu Bas tidak mau memberitahukannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan? Ya, siapa? Bas ya. Jadi dengan keadaan apapun, dengan rayuan, dengan bujukan semanis apapun, ya Bu Bas tidak akan membuka kepala tangannya itu karena Bu Bas tahu di dalam kepala tangan itu ada sesuatu yang sangat penting ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tanggapan reflektifnya yang pertama dan yang kedua tadi pertanyaannya bervariasi ya, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol Bapak Ibu dan yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya tadi kan Pak Edi. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi Bu Bas sendiri yang memegang itu. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma dari orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat
murid-murid berbuat hal tertentu ya, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ya, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk di sini. Nah, di sini Bapak Ibu paradigma bagaimana seseorang bisa berubah stimulus responnya. Jadi stimulus respon misalnya realitas semua orang melihat hal itu sama, tetapi teori kontrol tentang dunia setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Perilaku buruk kita itu sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol yang baru semua perilaku itu memiliki tujuan, mau perilaku buruk atau perilaku tidak mau buruk atau tidak buruk itu semua memiliki tujuan. Jadi di sini itu antara stimulus respon sama teori kontrol itu pendapat lama sama pendapat baru. Ngoten Bapak. Akan efektif untuk jangka waktu panjang ya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk di sini. Nah, di sini Bapak Ibu paradigma bagaimana seseorang bisa berubah stimulus responnya. Jadi stimulus respon misalnya realitas semua orang melihat hal itu sama, tetapi teori kontrol tentang dunia setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Perilaku buruk kita itu sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol yang baru semua perilaku itu memiliki tujuan, mau perilaku buruk atau perilaku tidak mau buruk atau tidak buruk itu semua memiliki tujuan. Jadi di sini itu antara stimulus respon sama teori kontrol itu pendapat lama sama pendapat baru. Ngoten Bapak Ibu. Saya bisa teori lama misalnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya teori yang baru hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Intinya ngoten. Kemudian makna disiplin di sini berasal dari kata disiplina dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar ya. Namun makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi disiplin di sini itu lebih cenderung kepada peraturan untuk mematuhi sebuah peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang ingin dicapai di setiap individu. Itu yang namanya nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat yang positif ya. Dari William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian menurut Diana Goshen bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, jadi motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun dengan dirinya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan tadi itu bisa ada dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya dari Ibu Primary Years Program itu nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian di sini saya punya pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, ya, saat Anda perlu hadir dalam suatu pelatihan, contohnya diseminasi pada siang hari ini, motivasi seperti kegiatan hari ini misalnya, apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi Anda untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini itu apa? Nambah ilmu ya.
Seperti itu. Yang lain, ada yang berapa lain? Selain untuk menambah ilmu. Ya. Apakah ada hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda atau Bapak Kepala Sekolah? Ya. Berarti di sini maksudnya kalau kita motivasinya untuk ingin ditegur, ingin tidak ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, itu artinya kita menghindari yang namanya ketidaknyamanan dalam diri kita atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, Anda ingin dilihat dengan mengikuti diseminasi di sini itu tujuannya untuk dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Oh, guru kayak aktif ya. Berarti ingin dikasih penghargaan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bebas sergap ya. Itu namanya motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar, maaf ya, salah ketik itu Bapak Ibu. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, kemudian lingkungan Anda, karena jenengan percaya tindakan yang jenengan itu termasuk kita menjadi teladan bagi anak-anak ya, karena kita itu menjadi panutan juga bagi anak-anak. Nah itu namanya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif tadi ya. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, jadi adanya kolaborasi ya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama tadi ya. Kemudian untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang visi SD kita. Kemudian yang kedua, materi kita yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ya. Tadi kita melaksanakan budaya positif, disiplin positif itu ada 3 teori Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, yang kedua ada juga motivasi terakhir motivasi internal. Kita bahas yang dari bawah dulu ya. Motivasi internal ya. Jadi maksudnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, intinya ini motivasi dari dalam diri kita ya. Kita misalnya kita kan absen nih Bapak Ibu di sini. Kita motivasi internal kita itu untuk apa? Apakah untuk dipuji oleh kepala sekolah, datang pagi, datang tepat waktu, atau memang takut semua mesin tugas, atau memang motivasi internal dari diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang pendidik, jadi kita harus menjadi contoh teladan bagi murid-murid kita. Kemudian yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan. Aku absen iku kok ben TPP ku ben penuh, kok ben sertifikasiku ben keluar, biar keluar 100%. Berarti itu motivasi dari luar ya Bapak Ibu, bukan dari dalam, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang di atas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita motivasi internal, yang kedua ada juga motivasi Bapak Ibu, yang terakhir motivasi internal. Kita bahas yang dari bawah dulu ya. Motivasi internal ya. Jadi maksudnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, intinya ini motivasi dari dalam diri kita ya. Kita misalnya kita kan absen nih Bapak Ibu di sini. Kita motivasi internal kita itu untuk apa? Apakah untuk dipuji oleh kepala sekolah, datang pagi, datang tepat waktu, atau memang
takut sama mesin bebas, atau memang motivasi internal dari diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang pendidik, jadi kita harus menjadi contoh teladan bagi murid-murid kita. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Aku absen iku kok ben TPP ku ben penuh, kok ben sertifikasiku ben keluar, biar keluar 100%. Berarti itu motivasi dari luar ya Bapak Ibu, bukan dari dalam, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang di atas, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita sering telat, ya berarti kan kita nanti ada konsekuensinya. Nah, kita telat kepiye akan esok kan, berarti kan untuk menghindari ketidaknyamanan bahwa wah telat terus mulai BKPP tenang ini kan motor ya, nanti disidak BKPP sampai sini kan gitu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi dari luar. Jadi kalau kita harus bisa menunjukkan motivasi internal kita. Kalau memang motivasi internal kita kita dapat kita dapat tumbuhkan, kita dapat munculkan motivasi internal kita tidak membutuhkan yang namanya motivasi eksternal Bapak Ibu. Motivasi dari luar itu tidak perlu, karena kita mempunyai kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Berarti aku kepengen makan besok, terus ora perlu digunggu Pak Edi, tidak usah dipuji Pak Edi, orang di Facebook seperti itu. Jadi kita menjadi teladan bagi anak didik kita untuk berangkat lebih pagi seperti itu. Garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan di sini ya. Di sini ada seorang guru ya. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda tersebut? Jenengan ngulangi kelas itu, hadir di kelas itu tepat waktu. Kira-kira motivasi yang mendasari jenengan itu apa? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Dan kemudian mendapat surat peringatan. Nah, ini tadi yang namanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya, masih dalam motivasi yang termasuk motivasi eksternal. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, dia dipuji sama Pak Hadi, ya, kepala SD kita, dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi. Nah, itu juga termasuk salah satu motivasi yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, kemudian menghargai diri sendiri, dan juga menjadi teladan bagi murid-murid kita, ya, sebagai contoh untuk murid-murid kita. Itu termasuk kita itu motivasi menghargai nilai-nilai diri sendiri yang motivasi internal tadi Bapak Ibu. Manakah motivasi yang paling kuat kira-kira untuk mendasari tindakan Bapak Ibu tadi? Kira-kira yang mana Bu? Dari ketiga itu tadi, menghargai waktu ya, supaya menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, kemudian sebagai teladan bagi murid-murid ya. Itu motivasi internal dari dalam diri kita Bapak Ibu. Kemudian bila di sekolah Anda, masih banyak pertanyaan ini Bapak Ibu, biar kita lebih komunikatif. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Terima Bapak Ibu? Iya, karena alasannya apa? Kewajiban kita ya, tanggung jawab kita ya, motivasi internal kita tadi, kita sebagai contoh atau panutan anak didik kita. Kemudian pertanyaan lagi Bapak Ibu, menurut Anda dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita Bapak Ibu? Tadi loh, yang menghindari hukuman, kemudian mendapat penghargaan, kira-kira yang menjadi dasar murid-murid kita itu apa? Yang menjadi dasar motivasi murid kita yang paling banyak itu apa dasarnya? Hukuman ya Bu, untuk menghindari hukuman ya, seperti itu biasanya itu. Kemudian strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda?
Bagaimana Bapak Ibu strategi yang sudah jenengan terapke kepada anak-anak supaya bisa melakukan disiplin positif? Iya, berbicara yang sopan. Kemudian yang lain, Biro, kasih poin, kalian hargaan. Yang lain, Bubes, bagaimana strategi kita selama ini yang sudah kita lakukan untuk anak-anak dapat menerapkan disiplin positif? Pak Edi, memberi pujian. Kemudian, iya, memberi contoh yang baik, memberi contoh pribadi yang baik, ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lagi, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke nilai kebajikannya. Di sini ada 2 tadi, dari profil pelajar Pancasila, kemudian yang dari primary years program. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang kita tampilkan pada nilai kita? Yang mana? Toleransi, nilai rasa hormat, ya, mandiri, empati. Jadi ini penting semua ya Bapak Ibu kita kita terapkan di SD kita. Kalau yang profil pelajar Pancasila ini memang harus kita terapkan karena kita adalah murid merdeka, jadi harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi tadi nilai kebajikan ya yang sudah berusaha kita tanamkan pada murid kita. Ya. Di sini saya punya contoh kasus kurang menguasai pelajaran matematika. Mungkin kasus ini bersama mungkin ya yang kita hadapi. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia itu lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin Bapak Ibu bisa berimajinasi atau mengingatkan murid seperti ini ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Maju ke depan, kemudian berdiri di dalam kelas, di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kemudian dengan kondisi seperti ini, kelas itu menjadi ramai, gaduh, dan anak-anak pun juga tertawa secara bersama-sama untuk menertawai Iva tadi ya, yang memegang hidungnya sambil berdiri di depan kelas. Ya. Kemudian pertanyaan dari kasus tadi Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno tadi? Tidak. Kenapa kok tidak setuju? Iya, menjatuhkan mental anak ya, menjatuhkan mental si Iva tadi ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman karena tadi Pak Seno itu tidak menanyakan kenapa kok Iva tidak bisa, itu harus ditanyakan dulu kenapa, apa mungkin gurunya dalam penerangan itu kurang jelas atau bagaimana kan itu. Tapi justru di sini Pak Seno malah langsung untuk meminta dia untuk berdiri di depan ya dengan menunjuk hidungnya. Ini salah satu bentuk hukuman ya, bukan konsekuensi. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Sebetulnya memang di sini itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Semua itu sudah kita lakukan sebagai guru, itu sudah tercover semua. Mungkin kita belum tahu ini kita ini di ranah yang mana ya. Restitusi yang pertama Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya restitusi di sini ya. Ya, baru dengar. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Itu namanya restitusi. Kemudian di sini ya, di sini bedanya antara hukuman, konsekuensi sama restitusi.
Kalau hukuman tadi itu lebih ke arah yang negatif, kalau konsekuensi itu lebih netral. Tapi kalau restitusi itu lebih ke arah yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Restitusi itu lebih kita itu kolaborasi dengan anak, bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah mereka yang tanpa harus mengintimidasi atau dengan melakukan hukuman. Kemudian hukuman itu dengan mode paksaan, ya dipaksa. Begini ini, ngatur dengaran seperti itu ya, tidak boleh. Konsekuensi itu kita pakai stimulus respon tadi, ya pendapat yang sekarang, bukan pendapat yang kuno. Kemudian karena restitusi teori kontrol tadi ya. Kemudian hukuman itu konsepnya itu buruk, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri baik, kemudian kalau restitusi itu konsep diri yang kuat. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu, di sini kita mulai berlatih nih. Kita bedakan mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Di sini kasusnya karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat ya jawabannya ya. Iya, betul. Itu termasuk hukuman. Mencatat 100 kali sama Pak Bu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat jawabannya, betul apa salah? Iya, hukuman ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya. Iya, konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi? Iya. Iya, itu termasuk hukuman Pak Ibu ya. Push up yang berhubungan dengan fisik itu termasuk hukuman. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kita lihat. Iya, betul, konsekuensi. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya, hukuman ya. Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki, dengan kaos kaki sepanjang hari, sepanjang pelajaran itu dari pagi sampai siang. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, betul, hukuman ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, ya. Yang kesembilan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kayaknya sudah mulai paham dia antara hukuman dan konsekuensi. Yang 10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, betul. Pengaruh dihukum oleh penghargaan di sini Bapak Ibu ya. Pengaruh yang namanya memberi penghargaan itu memang bagus nih Bapak Ibu, tapi di sini ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya bagaimana? Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian motivasi dalam diri atau intrinsik, penghargaan rusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kita memberi penghargaan kepada anak itu ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya. Apa ini? Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut itu akan bergantung kepada penghargaan kita, penghargaan yang kita berikan. Sehingga apa? Aku mau maju iso mau di paringi permen bubis. Ya. Jadi anak-anak itu akan selalu berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan bebas, misalnya contoh Ibu Bes. Namun motivasi dari dalam anak itu sendiri itu tidak ada. Karena apa? Motivasinya itu pengen permen itu tadi. Seperti itu ya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan.
kita hanya termotivasi untuk penghargaan itu tadi ya. Kita tidak menyadari kalau tindakan baik yang kita lakukan itu apa, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Ya, tadi sudah saya katakan yang namanya memberi penghargaan pada anak itu ada positif dan negatifnya. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ya, karena akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kalau tidak dapat, berarti klo sudah tidak semangat lagi. Itu yang tidak efektif. Penghargaan yang tidak efektif seperti itu. Nek wis ngoten, alah ora tok hadiah meneh kok wis ora tak jawab soalnya ngoten. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ini orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, maksudnya gini, bocah-bocah itu mau belum masuk kelas, tak kasih stiker bintang, dikasih stiker bintang. Kita harus memberikan stiker itu terus, tapi berhubung tadi dalam kasus tadi Bu Anis itu sakit, maka digantikan sama Pak Heru. Berhenti penghargaan di situ ya. Maka anak-anak tidak mau melakukan tersebut ya, tidak mau melakukan perilaku yang kita ingin tadi ya, seperti itu. Jadi berhenti hanya di situ saja. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah melaksanakan yang namanya keyakinan kelas ya. Setiap kelas harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Itu keyakinan kelas. Kemudian contoh ya, setiap anggota kelas itu perlu apa? Perlu bagaimana? Belajar, senang, kemudian melaksanakan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, dengan murid-murid kita. Contohnya apa? Bersikap positif, senantiasa percaya diri, menghormati orang lain, menyelesaikan tugas, saling membantu. Itu contohnya. Kemudian ada caranya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas itu untuk menyatakan atau mencurahkan pendapatnya. Ya, mungkin bisa ditulis dalam kertas ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru harus mencatat tadi pendapat murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas, kemudian mengganti kata dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan datang terlambat. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Kita harus, itu namanya bentuk kalimat negatif kita, dia harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Artinya apa? Harus datang tepat waktu ke sekolah. Kita harus mengubahnya dalam kalimat positif ya. Kemudian yang keempat, kita tinjau kembali ya pendapat murid-murid kita tadi setelah kita ubah jadi kalimat positif yang negatif tadi. Kemudian yang kelima, kita mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan apa yang dituju ya. Keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak karena akan sulit mengingat nanti anak-anak kalau terlalu banyak ya. Akibatnya itu sulit untuk dijalankan oleh anak-anak. Bedanya di sini, Bapak Ibu, antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas, peraturan sekolah atau kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya apa? Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan ya. Gunakan masker, berarti apa? Keselamatan, kesehatan, itu nilai kebajikannya ya, Bapak Ibu. Kemudian yang poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia ya. Secara realistis setiap manusia kebutuhannya itu berbeda-beda ya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di situ ada belonging itu bahagia, power itu kekuatan ya. Freedom itu kebebasan, fun, happy. Kita lihat ya, di sini ada gambaran biar Bapak Ibu itu lebih apa ya, lebih mengenal maksudnya tadi seperti apa. Bu Ambar, guru wali kelas maju, hai mau guru kelas loro ya Bapak Ibu.
Wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu? Iya. Di sini dalam konteks penerapan disiplin positif di sini, ya, Bu Ambar itu seharusnya mencari tahu dulu alasan Doni mengapa kok melakukan tindakan tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Doni inginkan. Doni penuhi itu seperti apa, ya? Yang survival Doni itu lapar sebetulnya, makanya dia pengen bekal. Dan orang tuanya itu tidak membawa bekal makanan, tidak membawakan. Itu terjadi di dunia kita kan seperti itu banyak. Kemudian love and belonging. Doni ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Tadi kan mengambil paksa, pengen bekal temannya itu. Jadi dia itu pengen ambil perhatian. Kemudian kekuatan itu Doni merasa hebat di situ. Karena apa? Kalau dia merasa hebat itu teman-temannya menjadi takut. Biasanya ini tukang malak, biasanya dia merasa hebat di kelasnya. Freedom kebebasan. Doni merasa bosan, yang bekalnya itu selalu sama. Kemudian kesenangannya apa di sini? Doni itu hanya pengen iseng, ya, iseng ingin mengganggu temannya di kelas saja, seperti itu. Nah, sekarang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah melakukannya, tapi kita tidak sadar kalau kita itu sudah melaksanakan yang namanya 5 posisi kontrol guru. Nanti kita lihat kita itu di posisi yang mana, ya. Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai teman, atau kita di posisi yang pembuat rasa bersalah. Penghukum di sini maksudnya apa? Gurunya itu langsung menghardik Bapak Ibu. Jadi tanpa melihat alasan apapun. Patuhi saja aturannya, awas kalau tidak. Harus salah. Biasanya kan. Jadi guru ini itu di sini itu selalu percaya kalau hanya satu cara menurut dia itu supaya berhasil. Seperti itu. Itu menurut cara dia. Seperti itu Bu, Bapak Ibu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi di sini itu nadanya itu lebih dalam, lebih mengena ke hati anak-anak. Ya oh Caca, kok lagi nulis, apa rasa akhir kata bapak ibu, saya wis nyangoni. Nah seperti itu. Jadi gimana coba kalau orang tahu kamu begini kan seperti itu. Jadi kita itu nadanya itu rendah, ya. Seperti apa ya? Biar anak-anak itu sadar diri dari dalam dirinya, ya, agar mereka itu merasa kecewa atau tidak berguna dengan apa yang sudah diperbuat itu tadi, ya. Sadar langsung kita sudah melakukannya, ya Bapak Ibu. Teman, nah ayolah bantu bapak, nah, gitu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, kan seperti itu. Kita memposisikan kita itu sebagai teman mereka. Jadi hal negatif dari posisi teman ini itu apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, mesti kecewa, halah aku lagi wangi, bebas ya, seperti itu. Jadi mereka merasa kecewa dan tidak mau berusaha lagi, ya. Seperti itu. Ini membuat murid itu bergantung pada kita. Kalau kita sebagai posisi teman, pemantau di sini artinya apa? Kita itu sebagai pengawas, ya Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tadi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi tadi yang sudah kita bahas tadi. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan tadi, sanksi konsekuensinya apa. Jadi seperti itu secara bijak nih. Kalau sebagai posisi kontrol, manajer, ya manajer, bukan manajer di perusahaan ya. Manajer apa yang kita yakini? Jadi tadi kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Setiap kelas itu harus punya yang namanya
keyakinan kelas. Terus kita tengok lagi kalau kita berbuat salah itu kita tengok lagi keyakinan kelas apa yang kita yakini tadi itu apa. Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti itu. Misalnya ada murid yang terlambat, berarti keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Kamu mau nggak berusaha untuk memperbaikinya seperti itu? Ya. Kemudian di sini ada kasus Bapak Ibu ya, guru kelas 4 Bu Santi itu sakit sehingga tidak bisa masuk dan mengajar anak-anak. Akhirnya Bu Eni menggantikan Bu Santi mengajar. Bu Eni itu baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan Vini dan Natali itu mengetahui kalau hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Perbuahannya digapah. Ini kan nonton. Tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni di dalam kelas. Bu Eni mencoba mencapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Jadi di sini kan Bu Santi itu, Bu Eni itu memposisikan dirinya sebagai teman, seperti itu ya. Santai saja Bu, nah, seperti itu. Anak-anak itu tetap gampang karena Bu Eni itu. Ya langsung ke yang terakhir, segitiga restitusi. Terakhir ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ya. Yang pertama, ini langkah-langkah untuk apa ya? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kita anak sendiri nanti yang akan memecahkan masalahnya dan membuat apa ya? Membuat solusinya anak sendiri nih. Ada beberapa tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas ya. Jadi kita bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi semua kesalahan yang dilakukan anak itu ada alasannya kenapa. Kemudian menyanyikan keyakinan kelas apa tadi yang sudah kita sepakati. Terus bagaimana caramu untuk bisa memperbaiki kesalahanmu seperti itu. Ya, menstabilkan identitas. Yang gagal karena melakukan kesalahan itu menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian Bapak Ibu. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya, di sini kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Ya, berbuat salah itu manusiawi seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu masalahnya dulu, identitasnya seperti apa. Saya juga pernah yang namanya berbuat salah, seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikan ini, ya, seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tujuannya di sini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus menerus ya merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut ya. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di sini saya sudah sudah mempraktekkan ya segitiga restitusi di dalam kelas, yaitu Rama di sini adalah Rama itu terlambat masuk ke sekolah. Ya, di sini saya lakukan mencoba atasi dengan yang namanya segitiga restitusi. Di sini yang pertama saya itu menstabilkan masalah. Tidak terdengar ya Pak ya? Kemudian yang kedua saya di sini melakukan validasi tindakan yang salah. Yang melakukan suatu kesalahan itu manusiawi ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan supaya nanti anak itu bisa memperbaiki itu solusinya apa. Solusinya itu dari dalam diri anak itu sendiri, ya bukan kita. Jadi anak yang menemukan solusi sendiri itu yang membuat anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Atas waktunya. Jadi ini adalah pengalaman setiap pagi saya di pintu gerbang. Itu tujuannya saya kepengen dekat dengan anak dan memahami sifat masing-masing anak. Guru saja perlu saya pahami karakteristiknya ya. Karakteristiknya seperti apa. Mungkin sensitif, mungkin pendiam, mungkin keras, patuh kalau ada
yang ngawasi dan sebagainya. Ini kembali ke murid. Jadi saya bisa memahami karakter masing-masing siswa. Temuan saya di lapangan yaitu setiap pagi saya menyalami anak juga memberi pertanyaan kepada anak. Ini yang saya heran begini, di antara semua murid itu berusaha untuk menjawab, biarpun dia itu sulit untuk menemukan jawabannya, tetap dipikir, dicari jawabannya, berusaha. Ini kok masih berubah, saya tidak tahu. Berjawab kalau bukan akan kebu, kata gendeng. Ya mungkin saya lebih bijaksana, saya ganti pertanyaan yang lebih gampang, kan begitu ya. Namun dia tidak merasa bahwa sudah ditolong, diperingan pertanyaannya. Jadi dia tidak sadar. Maka ini saya berikan pada guru kelas. Tadi saya sudah memfoto anaknya, namanya apa, kelas 2, supaya dia itu mau berusaha, ojo ngokro, ya. Dia harus berusaha, dia harus bisa. Jadi tidak hanya sekali saja, itu berkali-kali kalau tidak bisa menjawabnya, saya tidak bisa. Nah ini PR, dan PR ini saya akan sebagai temuan, saya laporkan pada guru kelasnya agar bisa lebih membetulkan sikapnya. Dia lebih tanggung jawab, konsekuensi kalau hukum terbilang. Ini kan konsekuensi karena pertanyaan yang harus dijawab konsekuensi. Jadi saya tidak akan memberikan kepada hukuman. Pelayan anak didik kita, kemudian ada temuan-temuan yang seperti itu bisa ditindaklanjuti. Ya, demikian. Terima kasih. Ini saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Tidak hanya narasumber saja yang memberikan jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas penguatan dan pertanyaannya. Tadi kalau anak kasus yang pertama tadi ya Pak, Atta itu kalau dikasih pertanyaan itu tidak mau menjawab, bilang tidak tahu. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, nonton terus melayu. Ya. Menurut saya kalau anak itu dalam menjawab pertanyaan kalau takut salah, mungkin takut salah Pak. Dalam menjawab pertanyaan itu mungkin dia itu merasa takut, jadi tidak mau menjawab. Kalau saya ngarani itu Betul. Saya maksudnya itu anak yang malas mikir, iya bisa juga seperti itu. Iya, kadang di kelas juga nonton. Anak kalau disuruh maju ke depan itu sulitnya minta ampun, untuk menyatakan pendapatnya itu juga sulit sekali. Kita sebagai guru itu mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita tadi mungkin latar belakang anak tidak mau maju ke depan, tidak mau menjawab pertanyaan, kan mungkin mereka beranggapan kalau jawabanku nek mau salah piye, nek dukung Pak Edi piye, nek dukung guru piye, nek dukung yang kepiye kan ngoten. Jadi latar belakang dia itu, alasan mereka itu mungkin takut salah Pak. Tapi kita sebagai guru kita harus memberikan stimulus terus, kita harus memberikan kebiasaan terus, kita memberikan memberikan pertanyaan atau instruksi atau arahan itu yang ringan-ringan dulu Pak, yang ringan-ringan dulu. Misalnya contohnya, ayo maju ke depan, maju ke doa, itu tindakan tanpa berpikir, tidak usah mikir, agar dia itu terbiasa maju dulu, agar terbiasa menjawab dulu. Seperti itu Pak. Jadi di stimulus yang lebih ringan-ringan dulu, baru ke pertanyaan yang lebih berat. Terus saya tambahkan terkait dengan Atta kelas 2, saya memberi apresiasi kepada saya. Karena apa? Dia sebelum bisa menjawab tidak akan masuk, biarpun nunggu sampai hampir 5 menit atau lebih. Iya. Dia tetap bertahan di tempat itu, sebelum dia bisa menjawab. Itu ini nanti saya salut. iya. Bukan terus gampang jawab, saya tidak bisa terkebu. Karena tadi pertanyaannya sudah lebih dimudahkan Pak. Kalau dia terlalu lama menjawab, tak ganti pertanyaannya lebih. Pertama tak tanya dulu kelas berapa. Ini sekarang setelah saya belajar setiap hari, aku bisa menjawab bisa ikut kelas. Iya, kelas 1, kelas 2. Kelihatan. Dari visinya, terus dari penampilannya itu kelihatan bisa ikut kelas 1 kalau udah. Iya. Jadi saya lebih suka pada anak-anak yang
gelem mikir. Iya, mau Dia berpikir. harus bertanggung jawab. Walaupun itu jawabannya salah ya Pak ya, tidak apa-apa kan. Iya, Iya. kalau jawabannya salah ya masih berdiri. Iya. Terus kadang juga ada usaha ngirek caranya. Kok ya saya untuk Termasuk usaha usaha. ada usaha dari radio. Jadi Dan jangan berbuat tidak yang terakhir, usaha gitu. terus kalau dia menjawab benar, saya memberi pujian pintar. Iya, Pintar kan? iya Pak. Ya terima kasih. Terus kasih. Terima kasih Mbak Eti atas penguatan dan pertanyaannya. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Ya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan peran guru sebagai manajemen, sebagai penghukum dan juga sebagai teman. Dan ini yang saya tanyakan, apakah dalam hal hukuman ini, punishment dalam hukuman itu bisa mengatasi suatu permasalahan di dalam proses pembelajaran, ini dengan menggunakan metode seperti punishment seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Edi, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah kita dalam melaksanakan posisi kontrol guru sebagai penghukum ya Pak ya? Iya, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum itu tergantung permasalahannya Bapak Ibu. Masalahnya itu berat apa ringan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum itu sangat tidak adil sekali, karena kita sebagai guru itu tidak menanyakan dulu alasannya kenapa, kok terlambat kenapa, kan seperti itu. Keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, kita harus seperti itu dulu. Jadi kita jangan langsung memberi hukuman, kita cari tahu dulu alasannya apa Pak. Iya, alasannya apa, kok bisa seperti itu, yang melatar belakang itu apa. Jadi kita jangan langsung memberi hukuman, ya itu tidak boleh. Seperti itu Pak Edi. Sampun? Iya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada acara diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyono, Kepala Sekolah SD 3 Ceranggang, Korwil Kecamatan Dawe, tempat di mana Ibu Kismati mengajar. Saya bangga kepada semua rekan-rekan guru SD 3 Ceranggang yang sudah mengikuti acara diseminasi dari Bu Kiswati. Dalam aksi nyata Bu Kiswati ini dalam tergerak dan menggerakkan dalam kegiatan aksi nyata, mudah-mudahan menjadi motivasi yang permanen baik bagi sesama guru maupun utamanya siswa SD 3 Ceranggang, sehingga kualitas dan mutu SD 3 Ceranggang kedepannya Bu Kiswati selaku guru calon penggerak betul-betul mewarnai perubahan yang lebih nyata pada khususnya anak-anak dan pada umumnya seluruh keluarga SD 3 Ceranggang. Diseminasi yang sudah dilaksanakan kemarin sudah berjalan dengan baik, juga sudah bagus, runtut dan lancar. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Bu Kiswati selaku calon guru penggerak periode 9 ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.